Bagaimana nanti kalau kita mau meraih itu artinya ada tim percepatan nih. Seperti itu. Tim percepatan pembangunan. Iya. Ya ini yang harus kita bentuk. Tetapi yang saya perjuangkan pada saat ini bukan saya menangnya. Bukan saya menjadi lurahnya. Tapi yang saya perjuangkan adalah menginformasikan dan mengedukasikan masyarakat terkait hadirnya peran pemerintah itu sebetulnya nyata-nyata ada. Regulasi di provinsi dengan anggaran APBD, APBN, apapun dana keistimewaan, itu ada rumahnya. Karena apa? Satu yang harus dilakukan Mas Andri. Turunlah ke masyarakat dan gali potensi apa yang mereka butuhkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Kemudian saya akan bertanya kembali sama Mbak Dewi. Nah, sekarang kan banyak Mbak desa kelurahan yang pendapatannya melejit karena mereka mempunyai badan usaha milik desa. Di beberapa wilayah namanya badan usaha milik kelurahan atau BUMKAL. Nah, menurut Mbak Dewi bagaimana pandangan tentang ini, Mbak? Saya sepakat ya, saya setuju. Apalagi yang namanya BUMDes, kalau saya bilang ya. BUMDes, BUMKAL, itu dia mempunyai kewenangan dalam pengelolaan potensi yang ada di desa itu sendiri. Kalau saya kembalikan di sini adalah, masa pandemi adalah masa kita tidak bisa menghindari apa yang namanya peranatan anyar ataupun new normal. Di mana fokus pembiayaan ataupun regulasi ekonomi itu ada di ranah, percepatan COVID, pemulihan atau recovery perekonomian, sama kedaulatan pangan. Seketika kita outkan yang COVID ya, seketika regulasi ekonomi dan kedaulatan pangan ini disinkronkan dengan yang namanya BUMDes. Itu kan ya canggih toh. Karena BUMDes sendiri mereka mempunyai kewenangan untuk pengelolaan, di mana itu bisa dijadikan rumah para kelompok-kelompok yang bergerak di bidang tani, ternak, industri, perdagangan, UKM, itu bisa di situ semua, Mas. Badan usaha itu pasti mereka punya kewenangan permodalan dan regulasi produk di situ mau ada apa bisa diputar. Gitu, Mas. Terima kasih Mbak Dewi. Kemudian Mas Andri sebagai calon pemimpin, apakah BUMKAL di Trianggo ini cara optimalkan bagaimana, Mas? Nggih, matur nuwun Mas Andra, terkait dengan optimal ya. Karena saya belum masuk ya. Saya hanya melihat meraba-raba lah istilahnya. Tetapi sebelum saya menjawab cara mengoptimalkannya itu, ini Mas, tadi sudah dipaparkan dengan jelas bagaimana sebetulnya anggaran itu ada ya. Nah, ini bagaimana besok meraihkan anggarannya dan membuat masyarakat kan seperti itu. Harapan kita awal kita kan seperti ternyata ada toh. Ya bisa nggak Mas? Saya bilang bisa. Tetapi ini harus ada memang kekuatan kolektif dari masyarakat seperti itu. Dan apakah ini bisa dilakukan dengan sumber daya yang ada? Ada. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan dan itu juga ditulis memang oleh tim materi saya di perumusan visi misi. Bagaimana nanti kalau kita mau meraih itu artinya ada tim percepatan nih. Seperti itu. Tim percepatan pembangunan. Iya. Ya ini yang harus kita bentuk di kelurahan. Sah, buat saya sah. Seperti itu. Karena saya melihat beberapa aturan itu sah ya. Mungkin siapa tahu Mbak Dewi kan jadi tenaga ahli kelurahan kan siapa tahu kan. Ya enggak lurahnya jenengan saya mau. Kan seperti itu, tidak hanya bupati, gubernur yang punya tenaga ahli, tetapi besok kelurahan itu lurah itu punya tenaga ahli dan itu memang tujuannya untuk mempercepat pembangunan itu dan untuk mengakses semua peluang-peluang yang disiapkan, yang disediakan oleh kabupaten, provinsi maupun pusat seperti itu. Nah, balik lagi ke BUMDes atau BUMKAL ya. Ya ini kan memang harus ada proses di dalamnya untuk mengarah ke sana. Bagaimana kalau bahasa saya, lah kalau kita merintis jangan dulu kita berpikir terkait dengan untung seperti itu. Tetapi bagaimana ini membinanya dulu. Karena step-stepnya ini kan sangat panjang. Seperti saya tidak mau takutnya nanti potensi itu kita raih semuanya, tetapi secara SDM personilnya di BUMDes ini belum siap. Itu kan hanya hal menjadi muspro atau itu. Lah harapan saya di awal, lah kalau memang sudah BUMDes ini sudah terbentuk, ayo kita pelatihan dulu nih BUMDesnya. Sebelum nanti apa yang disampaikan Mbak Dewi, entah itu dari dana keistimewaan, entah itu dari APBD, entah itu dari peluang manapun, itu mereka sudah siap dulu. Nah kalau bahasa saya ini noto projo, projonya ditata dulu, seperti itu.
dengan konsep yang sudah dimiliki oleh calon pemimpin ini. Oh, katakanlah saya mau ke Jombor. Oh, jalannya lewat jalan kabupaten, kemudian nanti perapatan ring road, nanti kita belok kanan. Misalkan seperti itu. Itu kan sudah jelas jalannya. Seperti itu. Nah, tinggal nanti kita mengarahkan projonya ini, ayo kita kan Jombor bareng-bareng. Ojo nganti arep ning Jombor udah tak arahkan belok kanan, mereka bablas ke Keronggahan. Kan seperti itu. Kesasar ya, Mas, ya. Kesasar, seperti itu. Jadi harus memang ada frame-nya dulu, Mas. SDM ini dulu. Bentuk-bentuk pembinaan dulu. Saya sepakat sama Mbak Dewi tadi bahwa pembangunan tidak hanya melulu terkait dengan fisik. Betul. Tapi SDM-nya dulu yang harus kita bangun. Karena buat saya permasalahan awalnya itu di SDM-nya ini. Bukan karena SDM kita tidak mampu, tetapi belum dipoles dan tidak ada yang mau moles seperti itu. Baik Mas Andri, kemudian ini Mas. Nah, sejauh ini bisa diceritakan Mas terkait dengan optimalisasi kolaborasi pemerintahan desa kelurahan, kemudian dengan organisasi yang akan berperan Mas di masyarakat. Seperti apa? Nah itu tadi Mas, matur nuwun pertanyaannya. Menarik ini. Bagaimana kita memanfaatkan atau memfungsikan lembaga di bawahnya kelurahan, RT, RW. Kalau bahasa saya, setiap saya turun Mbak Dewi, Pak RT, Pak RW, jenengan itu ditunjuk Pak RT, Pak RW karena apa? Iya betul. Kepeksa ya Mas, ditunjuk kan seperti itu. Biasanya indikatornya dalam rapat gitu ya, rapat RT, forum. Ngendi wong sing okeh omong, endi wong sing okeh saran, kritik dan sebagainya. Tahun ngarep ditunjuk dari RT kan seperti itu. Dan kemudian bahasa saya lagi, Pak RT, Pak RW ataupun Pak Dukuh itu di masyarakat menjadi ujung tombak kalih ujung tombok. Nah, bendino misalkan setiap minggu gotong royong nyepaki wedang, nyepaki konsumsi kan seperti itu. Tombok seperti itu. Apalagi kita berbicara intensif. Itu memang sangat belum lah. Seperti itu. Tapi saya tidak mau berbicara intensif. Bagaimana katakanlah intensifnya ini kita tingkatkan sedikit walaupun tidak banyak, tetapi beban RT, RW, kemudian Dukuh ataupun lembaga yang lainnya, Pokdarwis, PKK, Dasawisma, kemudian sekarang juga lagi hangat-hangatnya apa namanya itu KWT seperti itu. Itu bagaimana mereka tuh oh iso ya. Aku sambat ngene iki KWT mau hidroponik, oh ada ya. Oh, kemudian Pak RT Mas dalanku rusak. Oh, ada Pak. Celahnya seperti itu. Dan itu nanti yang saya sebut dengan rembuk warga. Program rembuk warga. Program saya yang harus mengharuskan saya turun ke warga sebelum Musdes. Betul. Seperti itu. Betul. Karena percuma saja. Katakanlah penganggarannya ini di kabupaten itu bulan Januari misalkan. Di provinsi bulan Januari. Tetapi saya melakukan rembuk warganya itu di bulan Februari. Betul. Artinya kan ini harus 2 tahun atau 1 tahun ke depan lagi baru meraihkan. Sebelumnya ini. Ini yang saya sebut dengan penataan. Dengan program rembuk warga itu mengoptimalkan, ayo istilahnya itu saya menggali aspirasi lah. Apa yang mau lah. Nanti kan tinggal TA saya nih. Mbak Dewi. Tinggal TA saya nih yang menyampaikan regulasinya ini. Apa beliau? Beliau. Oh, beliau. Mbak Dewi dan Mas Andri sayang sekali karena ternyata waktu sudah terbatas dan kemudian untuk sebelum ini saya izinkan untuk memberikan closing statement yang luar biasa pada kali ini bahwa ternyata regulasi itu sangat luar biasa dari tingkat pusat sampai ke bawah. Tinggal bagaimana kita meraihnya. Anggaran pun ada Bapak Ibu. Kemudian silahkan Mbak Dewi dan Mas Andri memberikan sebuah tentang closing statement. Nah, Mbak Dewi dulu. Gini Mas Chandra, kalau saya boleh bilang Mas Andri. Kenapa saya semangat nih untuk membedah Trihanggo? Saya membaca visi misi beliau, saya pastikan regulasi di provinsi dengan anggaran APBD, APBN, apapun dana keistimewaan, itu ada rumahnya. Karena apa? Satu yang harus dilakukan Mas Andri, turunlah ke masyarakat dan gali potensi apa yang mereka butuhkan. Bukan kita memberikan program, tapi kita akan mendengar mereka membutuhkan apa. Baru kita akan memetakan yang namanya program, itu pasti tepat sasaran. Itu aja Mas Andri kalau dari saya. Siap. Berarti aku kan mudun nih. Turun Mas ke masyarakat. Ke masyarakat, jenengan bawa aspirasinya ke kabupaten ataupun provinsi. Karena apa? Kalau kita hubungannya sama Musdes, pasti anggaran pasti ada pembatasan anggaran. Pastikan yang namanya anggaran yang tidak seberapa itu keluarkan dengan skema yang lain. Jangan punya kekuatan. Betul.
Yes. Jangan pasti punya serangan. Nek neng Musdes ra iso, jenengan harus ke sini dan sini. Siap. Itu pasti semua bisa. Siap. Gitu Mas Chandra. Iya. Terima kasih Mbak Dewi. Kemudian Mas Andri Ya, berikan closing Mas statement. Chandra, closing statement. Saya hanya ingin menyampaikan, insya Allah pandemi ini segera berakhir. Amin. Amin. Seperti itu. Amin. Amin. Dan konsep sudah ada, gagasan sudah ada, cara untuk meraihnya sudah ada. Sekarang saya kembalikan ke masyarakat, khususnya di masyarakat di Kelurahan Trianggo. Seperti itu. Apakah saya hanya memberi harapan ataupun janji-janji kosong? Tetapi yang saya perjuangkan pada saat ini bukan saya menangnya, bukan saya menjadi lurahnya. Tapi yang saya perjuangkan adalah menginformasikan dan mengedukasikan masyarakat terkait hadirnya peran pemerintah itu sebetulnya nyata-nyata ada jika calon pemimpinnya itu mau repot dan punya inovasi. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Dewi dan Mas Andri. Dan Sama-sama. terima kasih pada penonton Miguno Talk pada hari ini yang sangat luar biasa. Nantikan episode selanjutnya yang sangat menarik. Saya selaku host Chandra Kusuma izin undur diri dan terima kasih.